Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Sehat Umahat. Alhamdulillah, Sehat. Ini mau masuk ini ya musim sekolah, pada sibuk kali ya. Prepare-nya, menyampul buku, Gitu. Nggak PR banget. beres nih. Kita mulai aja kali ya, sambil menunggu yang lain ya. Boleh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan ya Ummahat ya. Kajian kita, kajian iman, cabang iman berikutnya yakni cabang iman ke-23. Ya, masih seputar amalan hati ya. Amalan hati, insya Allah satu lagi ya. Amalan hati itu tinggal satu materi lagi, kemudian insya Allah akan lanjutkan dengan amalan perbuatan ya. Amalan lisan dan anggota badan ya ya, setelah ini insya Allah. Nah, hari ini terkait dengan menjauhkan diri dari hasad. Hasad apa Dengki ya. Nah ini pembahasan dengki ini sebenarnya kan kalau secara fitrah ya, secara manusiawi gitu ya, setiap manusia itu nggak bebas dari penyakit hasad Ya, siapapun itu sebenarnya punya potensi ya untuk memiliki penyakit ini, dengki ya, dalam hatinya. Nah, kalau orang beriman dia bisa menyimpannya atau tidak memperlihatkan ya rasa apa namanya itu nggak memperlihatkan ke orang lain gitu ya. Sementara kalau orang yang tidak beriman dia akan meluapkannya ya. Ya, terlihat gitu ya ya. Maka disebutkan di sini di dalam apa namanya Ibnu Taimiyah ya rahimahullah menyebutkan setiap jasad tidaklah bisa lepas dari yang namanya hasad. Namun orang yang berpenyakit hati akan menampakkannya sedangkan orang yang mulia akan menyembunyikannya. Nah, ini ya ya, hakikatnya sebenarnya semua punya potensi untuk dengki ya kepada orang lain ya, melihat orang bahagia ada keinginan untuk itu gitu ya. Nah, nanti kan ada pembahasan ghibthah ya, berbeda ya. Ghibthah ini apa namanya? Iri yang diperbolehkan. Ini kan iri dengki ini kan nggak jauh nggak jauh beda ya pembahasannya. Kalau ghibthah itu yang tanda positif ya. Lebih ke positifnya. Misalkan orang berilmu, aku juga pengen kayak gitu gitu ya. Orang punya banyak harta biar dia bisa bersedekah dan lain sebagainya, dia juga pengennya seperti itu. Nah, itu namanya ghibthah. Ya, ghibthah itu ada rasa iri kepada orang yang berbuat baik gitu. Nah, kalau hasad berbeda, dia agak negatif ya. Negatif ketika orang bahagia, dia sedih. Ketika orang sedih, dia bahagia. Nah, ini penyakit hati ya. Yang ini sebenarnya orang ketika orang berilmu ya, memahami ini gitu ya, maka dia seoptimal mungkin untuk menjauhi penyakit ini. Ya, karena memang fitrahnya secara manusiawi ternyata kita nggak bisa lepas dari penyakit ini gitu ya, secara apa namanya manusiawi ya. Nah, dengan ilmu ya kita insya Allah bisa meredam ya. Dengan ilmu insya Allah bisa meredam dan kemudian meminta taufik dari
dari Allah ya ya. Nah ini hakikat hasad adalah menentang takdir Allah. Kenapa? Karena dia membenci kenikmatan yang ada pada orang lain. Nah jadi hakikatnya nih ya, sama dengan kita tidak suka dengan takdir Allah, ya enggak? Misalkan orang kaya, orang bisa bolak-balik haji gitu ya. Kemudian dia punya kelebihan yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, kemudian semuanya ya dia miliki gitu ya. Maka ketika orang hasad memandang itu ya, dia benci. Disebutkan di sini hakikatnya dia membenci dengan apa yang Allah takdirkan kepada orang lain. Dia benci dengan apa yang Allah takdirkan kepada orang lain. Nah, ini ya hakikatnya ya. Nah, kemudian disebutkan juga ya, nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, Allah berkehendak sekehendaknya gitu ya. Dan harusnya kita ridho ya. Ya apapun yang Allah berikan kepada manusia, apapun baik kepada diri kita ataupun ke yang lain gitu ya. Itu adalah takdir yang Allah berikan kepada semuanya gitu ya, sekehendaknya. Maka disebutkan dalam pembahasan ini, orang yang tidak menyukai ya dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, hakikatnya dia tidak menyukai takdir yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ya. Berarti di sini dia tidak suka dengan nikmat itu ya, yang ada pada orang lain. Kalau orang menderita, dia bahagia tuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang seperti ini ya. Nah, kalau orang bahagia, dia senang. Kalau orang senang, dia sedih. Kalau orang bahagia, dia sedih. Kalau orang sedih, dia bahagia. Nah, ini orang-orang yang hasad ya. Orang-orang yang dengki. Melihat apapun itu selalu memandang dengan sesuatu yang negatif ya, maksudnya itu semuanya itu dia nggak suka gitu ya, yang nikmat yang Allah berikan kepada orang lain gitu. Nah ini sebenarnya secara manusiawi gitu ya, ternyata manusia juga seperti itu ya, kebanyakan ya ya. Nah kemudian dikatakan sombong dan hasad itu merupakan dua penyakit yang telah membinasakan orang-orang terdahulu dan generasi akhir ya. Kedua penyakit ini yaitu sombong, hasad gitu ya, merupakan dosa terbesar yang dengannya Allah pertama kali dimaksiati oleh dua penyakit hati ini. Siapa yang melakukan pertama kali, Yang melakukan pertama kali hasad itu siapa, Yaitu terjadi pada Habil dan Qabil ya, ketika dia hasad kepada saudaranya sendiri, anaknya Adam alaihissalam. Ya. Ini pertama dikatakan dua penyakit hati ya. Yang pertama kali Allah dimaksiati karenanya yaitu penyakit sombong dan penyakit hasad. Hasad itu dengki ya. Ketika Qabil tidak menyukai Habil ya, putra Nabi Adam alaihissalam gitu ya, dia disayang oleh ayahnya karena tulus gitu ya. Sementara dia kok pekerjaannya yang berat, dikasih yang berat dan lain sebagainya, itu muncul rasa dengki ya, hasad. Akhirnya apa, Dan akhirnya membunuh ya. Saudara kandungnya sendiri dibunuh. Nah, itulah pembunuhan pertama kali di muka bumi yang dilakukan oleh siapa tadi? Qabil ya. Anaknya Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini karena apa? Bermula dari penyakit dengki, hasad gitu ya ya. Yang menggerogoti hatinya. Karena ini sifatnya syaitan ya. Dan syaitan suka ya dengan orang-orang yang cenderung kepada penyakit hati ini gitu ya ya. Akan lebih mudah ditunggangi ya orang-orang yang cenderung dengan penyakit hati. Nah, kemudian disebutkan di sini ya dua penyakit ini yang dengan itu dua penyakit ini ya yang Allah dimaksiati karenanya. Kemudian siapa lagi yang pertama kali ya iblis ya, bersikap sombong dan menyimpan hasad kepada Adam alaihissalam. Ya, itu kalau di dunia tadi ya, di bumi itu tadi ya, yang pertama kali itu adalah Habil dan Qabil. Kemudian ketika sebelum adanya dunia ya, sebelum adanya dunia itu kan sombong tadi dimiliki oleh iblis ya, sombong dan hasad juga. Yakni dia tidak menyukai Adam ya.
Adam diciptakan dengan tanah gitu ya, kemudian dia diciptakan oleh api, tapi Allah malah menyuruhnya untuk sujud kepada Adam, maka dia tidak terima. Maka di ini disebutkan sombong. Kemudian hasad, timbul hasad karena kenapa kok Allah lebih ini meninggikan Adam gitu ya. Akhirnya muncul itu sifat hasad tadi, dan akhirnya dia menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam ya, dan Hawa ya. Nah itu ya ya, itu dosa terbesar pertama kali ya, yang dengan karena penyakit ini ya, penyakit hati ini gitu ya, maka Allah dimaksiati karenanya ya. Kemudian disebutkan ya, hati kita itu lemah dan mudah terbolak-balik ya. Tapi apa namanya, jangan dikira ya ya, kita ini bisa hatinya selalu baik. Atau jangan dikira misalkan aku tidak akan ria nih kalau misalkan posting-posting yang sesuatu yang apa namanya ya, kebahagiaan gitu ya. Kebahagiaan misalkan rumah tangganya gitu ya, kebahagiaan anaknya yang berprestasi dan sebagainya gitu ya ya. Kemudian dia posting, siapa yang bisa menahan diri agar nggak muncul sikap ria, agar nggak muncul apa namanya ujub ya, timbul ujub ya. Siapa yang bisa kuat gitu ya ya. Maka karena itu, karena manusia itu lemah, dia di apa namanya, dianjurkan diperintahkan untuk menahan diri ya, atau tidak memberikan sarana-sarana yang akan menjerumuskan dirinya sendiri gitu Akhirnya apa kita menjauhkan dari perkara-perkara yang akhirnya bisa menjerumuskan kita sendiri, karena sifat manusia itu sebenarnya sejatinya lemah ya, lemah dan mudah hatinya terbolak-balik, kadang bisa baik, besoknya berubah ya. Hari ini bisa begini, belum tentu besok bisa seperti itu gitu ya. Maka karena lemahnya manusia, diperintahkan manusia itu untuk menghindarkan dari perkara-perkara yang menjerumuskannya gitu. Jadi apapun nih wasilah-wasilah atau yang akan mengantarkan kita bisa melakukan itu gitu ya, maka dihilangkan. Seperti tadi ya, tidak memposting sesuatu yang bikin orang iri lah, dengki muncul ya. Atau apa namanya, kalau kita tahu diri ya, kita nggak akan kuat untuk apa namanya, menahan diri ya dari sifat ria, kemudian ujub tadi ya, maka ya nggak usah gitu ya ya. Karena itu sudah akan menjerumuskan diri sendiri. Makanya orang-orang terdahulu itu sekuat tenaga agar apa sekuat tenaga agar amalannya tidak diketahui orang lain. Mana dia kemarin? Kemarin kakak. Kamu Eka. Belum di mute ya? Afwan Ustazah. Afwan. Ya. Jadi kalau kita nggak kuat ya untuk supaya tadi ya bahwasannya manusia itu terbolak-balik hatinya, maka sekuat tenaga kita justru menghindar dari apa-apa yang bisa mengantarkan itu gitu tadi ya. Kayak misalkan supaya tidak dihasadi orang lain ya, supaya orang lain tidak dengki terhadap diri kita gitu ya, atau kita nggak muncul sikap ujub, agar kita nggak muncul sikap ria gitu ya. Bagaimana supaya kita nggak terjerumus dengan hal itu, maka kita harus menjauhkan dari hal-hal yang akan mengantarkan itu. Ya kayak misalkan tadi posting-posting gitu ya, kenikmatan yang kita miliki ya. Kalau misalkan kuat nggak apa-apa, tapi masalahnya manusia ini lemah. Ya, itu akan muncul nanti rasa ujub, duh gitu ya. Oh iya, dengan maksud kan Allah Maha tahu ya, maksud kita itu Allah Maha tahu. Meskipun kata kita nggak ujub, meskipun kata diri kita nggak ria, Allah juga udah tahu gitu ya. Allah juga udah tahu hati manusia. Ya, siapa tadi yang disebutkan di sini? Siapa yang bisa kuat dengan apa namanya, hatinya yang mudah terbolak-balik, yang lemah gitu ya ya. Nah, maka di sini disebutkan berilah ia sarana dan fasilitas ya, disebutkan di sini yang bisa membuatnya bersih dan baik. Jangan fasilitasi hati itu dengan sesuatu yang membuatnya sakit. Ya berarti apa yang kita lakukan? Bagaimana supaya kita mengantarkan hati kita ini selalu baik gitu Kan nggak mudah ya. Ya makanya banyak ya kata ulama itu,
perkara-perkara yang bisa membuat kita istiqomah itu sebenarnya banyak. Ya, tapi mengamalkannya itu luar biasa sulit gitu ya. Yang pertama apa? Tadabbur Quran. Ya, bukan hanya untuk membaca tapi mentadaburi. Kemudian apalagi zikir setiap saat. Kemudian apalagi ya? Berkumpul dengan orang-orang solih. Jauhkan orang-orang yang fasik. Kalau orang-orang yang membuat hati kita keras, sebaiknya nggak usah sering-sering bergaul dengan orang tersebut. Bukan kita pilih-pilih teman, emang iya ya, dalam Islam memang disuruh gitu ya. Nah, jauhkan orang-orang yang berbuat fasik. Kemudian apalagi belajar menuntut ilmu, itu jelas ya. Ya, kemudian banyak ya amal-amal soleh yang lain, melakukan kewajiban-kewajiban. Kemudian menghindarkan diri dari perkara yang syubhat tuh, ya syubhat yang meragukan ya. Ini hukumnya masih ragu nih gitu ya. Sebaiknya ditinggalkan karena itu akan merusak istiqomah kita. Apalagi perkara yang haram, jauhkan gitu ya. Jadi banyak ya. Ada lebih dari 10 juga sebenarnya banyak perkara yang membuat kita bisa istiqomah ya. Istiqomah di jalan Allah. Ya. Apa tadi mentadaburi Quran, bukan hanya membaca ya tadi yang mentadaburi, kemudian berkumpul dengan orang-orang solih, menjauhkan orang-orang yang fasik gitu ya, yang akan mengeraskan hati kita. Kemudian senantiasa mengkaji ya ilmu-ilmu syar'i atau mengkaji banyak sekarang gitu ya sarana-sarana kita untuk bisa membahas ilmu-ilmu Islam ya, ilmu-ilmu syar'i. Ya. Kemudian apalagi menjalankan kewajiban-kewajiban, ya disempurnakan dengan perkara yang sunnah, ya. Kemudian apalagi ya, menjauhkan diri dari yang syubhat, yang meragukan tadi, yang samar. Hukumnya masih samar-samar, tapi kita masih melakukan itu, ya. Sebaiknya itu ditinggalkan gitu ya, supaya lebih bisa apa ya, menjaga hati ya, keistiqomahannya. Asyam, kesek ya, suaranya ya. Oh iya, Bisa di-mute dulu. Iya, betul. Agak ini ya di HP saya enggak ini ya. Keser-keser gitu suaranya. Nah ya. Jadi karena kita tahu lemahnya diri kita ya, mudah untuk berbolak-balik ya. Kadang hasad, ada rasa iri kepada orang lain ya. Ini bukan hasad ya. Kalau iri itu agak lebih ringan. Kalau iri itu dia hanya sekedar nggak suka ya orang bahagia gitu. Maksudnya dengan nikmat orang lain, itu iri. Tapi kalau dengki ya, dengki itu udah tahap di atasnya. Ingin menghilangkan nikmat tersebut. Itu lebih parah ya ya. Sebagaimana Qabil ya, melakukan maksiat pertama kali hasad itu di muka bumi. Dia hasad kepada Habil. Apa yang dilakukannya? Membunuhnya. Jadi kalau iri ini hanya sekedar dia nggak suka dengan nikmat yang dimiliki orang lain gitu ya. Tapi kalau hasad ingin menghilangkan nikmat tersebut. Berarti ini udah tingkat atas ya. Ini penyakit hatinya udah parah gitu ya ya. Ingin menghilangkan nikmat itu. Ya. Misalkan tetangganya seneng gitu ya, dia pingsan gitu ya, sakit, ya hatinya merasa sakit gitu ya. Nah, ini kan bahaya ya penyakit hati. Ya, terkadang kita lebih cenderung sibuk dengan penyakit fisik ya. Maksudnya lebih apa namanya ya? Mengutamakan ya penyakit-penyakit fisik diobati akhirnya gitu, minum obat dan sebagainya. Tapi sebenarnya penyakit hati ini lebih luar biasa karena dia akan mengganggu keimanan ya. Maka mengobati hati ini juga penting ya. Karena yang berlari menuju Allah itu adalah hati kita, bukan dari fisik kita ini gitu ya. Maka kita harus yang pertama tadi ya, menghindari, jangan memberi sarana-sarana untuk mengantarkan diri kita kepada perkara-perkara yang mengotori hati. Salah satunya tadi ya, apa namanya, jangan membuat orang dengki terhadap kita ya. Salah satunya memposting ya. Jangan apa namanya itu memposting nikmat-nikmat yang akan mengantarkan kita kepada ujub ya. Karena sejatinya manusia itu lemah ya. Untuk dia bisa apa untuk ujub itu mudah bagi ini gitu ya. Setan ya untuk menjerumuskan manusia.
Ya. Kemudian apalagi ya? Yang membuat kita sombong gitu ya. Melihat orang lain rendah dan lain sebagainya. Menolak kebenaran gitu ya. Ini adalah salah satu maksiat-maksiat hati ya. Maka dari itu karena kita tahu diri kita lemah dan hati itu mudah terbolak-balik, maka tinggalkan sesuatu yang akan membuat hati tersebut buruk ya. Dan jadikanlah ya apa yang bisa membuatnya baik ya. Apa yang kira-kira membuat hati kita bisa baik nih ya. Istiqomah dan sebagainya, salah satunya tadi ya, bersama dengan Al-Qur'an, mentadaburinya, berzikir setiap saat, melakukan perkara yang wajib, dibarengi dengan perkara yang sunnah. Kemudian kalau mudah kuat berpuasa gitu ya. Shaum sunnah itu luar biasa juga gitu ya. Kemudian kalau nggak bisa shaum sunnah dengan sedekah, perbanyak sedekah dan sebagainya. Itu bisa ya. Bisa untuk melunakkan hati atau membuat hati kita lebih mudah dalam kebaikan. Nah, kalau kita lihat dari pengertian hasad itu sendiri ya. Hasada ya. Di sini disebutkan dari itu berasal dari bahasa Arab hasada yang berarti dengki ya. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, hasad adalah keinginan untuk menghilangkan suatu nikmat yang ada pada orang lain. Tadi ya, ingin menghilangkan nikmat tersebut. Kalau iri tadi tidak sampai batas dia ingin menghilangkan, hanya sebatas nggak suka nih, dia punya nikmat kayak gitu nggak suka gitu ya. Iri gitu ya. Beda dengan ghibthah ya. Kalau ghibthah tadi positifnya, iri dalam artian tanda positif, aku ingin juga bersedekah kayak gitu, aku ingin juga misalkan haji tiap tahun misalkan ya, atau ingin berkurban setiap setahun dan lain sebagainya. Itu ghibthah, iri yang diperbolehkan ya dalam artian tanda kutip ya. Sementara kalau iri dalam negatif ini, dia nggak suka lihat orang bahagia. Dan lebih parah lagi hasad tadi, ingin menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Contohnya apa Sikut di kantor misalnya ya. Dia punya kedudukan nih, disikut gitu ya. Atau dijatuhkan, difitnah dan sebagainya. Nah ini kan salah satu adalah penyakit hasad, dengki. Ingin hilang jabatan tersebut dari orang lain misalkan. Atau dia ingin hilang nikmat tersebut ada pada orang lain itu gitu ya. Seneng gitu ya. Bahkan ada yang sampai yang membunuh. Nah, ini adalah hasad. Dia lebih parah ya daripada iri. Ya. Nah, ini disebutkan di sini. Ada macam-macam hasad itu ada berapa? Yang pertama hasad hakiki. Hasad hakiki itu apa, Hasad yang sebenarnya. Nah, inilah hasad yang diharamkan. Kalau hasad majazi yang saya sebutkan tadi, ghibthah itu adalah makna kiasan ya, yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, disebutkan di sini dalam hadis ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad ghibthah kecuali pada dua orang, yaitu siapa? Ghibthah ya kalau ini ya. Orang yang Allah anugerahkan padanya harta, kemudian dia menginfakkan dengan harta itu. Kemudian orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan Sunnah, kemudian ia menunaikan dan mengerjakan ilmu tersebut. Nah ini kita wajib ya, disuruh, diperintahkan ya, dianjurkan untuk ghibthah kepada orang ini. Bagaimana kita bisa juga seperti mereka ini gitu ya, seperti itu. Kemudian hal ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu riwayat yang menjelaskan tentang orang miskin ya. Orang miskin datang ke Rasulullah, ya Rasulullah gitu ya. Orang kaya dia bisa bersedekah, dia bisa berinfak, dia bisa beramal solih dengan hartanya. Kemudian kami enggak gitu ya. Kami hanya orang miskin, enggak bisa bersedekah gitu ya. Hanya bisa menjalankan kewajiban yang amal-amal kayak sholat gitu ya. Ya. Nah, maka kata Rasulullah apa waktu itu, Kata Rasulullah di sini disebutkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, maukah ku ajarkan yang bisa mengejar orang sebelum atau sesudah kalian yang tidak ada lebih utama kecuali melakukan ini. Nah, dikasih tuh senjatanya, dikasih ilmunya nih sama Rasulullah. Yaitu apa? Bertasbihlah kamu, bertahmidlah kamu, bertakbir 33 kali setelah sholat. Maka waktu itu ya, pada ketika itu, orang-orang miskin melakukan itu.
Tapi ternyata apa? Orang kaya pun dia mengetahui hal ini, kemudian dia juga mengamalkan. Akhirnya apa? Datang lagi ke Rasulullah. Orang miskin tadi gitu yang mengadu. Kemudian apa kata Rasulullah? Itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada sekehendaknya kepada orang yang dia kehendaki. Itu jawabannya ya. Jadi ya kalau orang ketika dia beramal solih lebih daripada kita, itu karunia yang Allah berikan kepadanya. Allah berbuat sekehendaknya gitu loh. Ya, dia bisa begini begitu gitu ya. Allah berkehendak kepada orang yang dia kehendaki. Makanya jangan heran, jangan sampai kayak orang Mu'tazilah gitu ya, ya. Mu'tazilah kan dia mengatakan, aku beramal karena diriku sendiri dong gitu ya. Tapi jangan salah, ya. Kita beramal itu bisa karena Allah. Dengan izin Allah. Orang bersedekah karena siapa, Emang dengan niat kita, tapi Allah mengizinkan. Orang bisa saum sunnah karena siapa, Karena Allah yang mengizinkan. Kalau orang Mu'tazilah tidak ada Allah di situ. Karena aku. Aku mau puasa ya karena aku. Aku mau bersedekah ya karena aku mau. Tapi dia lupa kalau Allah berkehendak atas segala sesuatu. Jangan lupakan hal ini gitu ya. Ini perkara penting ya, Kayak misalkan gini, Allah ketika Allah berkehendak seseorang bisa bersedekah, itu nggak lepas dari izin Allah. Ya enggak. Kemudian kita bagaimanapun kita ingin berniat nih kayak puasa sunnah nih, saya merasakan sendiri gitu ya. Hari ini mau puasa, haid ya. Allah berikan haid gitu ya, keluar darah misalkan gitu ya. Nggak jadi puasa. Tapi bukan berarti ketika kita di situ terhalang ya dari kebaikan, banyak sebenarnya di situ pesan cinta dari Allah. Bisa jadi bukan hanya ini loh amalan yang spesial gitu ya. Bukan hanya ini loh ternyata jangan sombong loh gitu ya. Kamu bisa beramal begini begitu dan lain sebagainya. Banyak pesan Allah ternyata yang Allah titipkan buat kita. Apalagi orang-orang yang beriman yang dia bisa diberikan taufik oleh Allah untuk beramal solih ya. Tapi terkadang ada muncul ujub. Maka apa yang Allah lakukan setelah itu ya Allah kehendaki kita nggak bisa terhalang dari itu. Untuk apa? Untuk kita bisa berpikir, merenung sesaat. Oh iya ya, ada kalanya aku nggak bisa melakukan ini gitu ya. Meskipun tadi ya wanita haid itu bukan sesuatu yang buruk ya, tapi itu adalah sebuah takdir ya. Takdir Allah gitu ya ketika orang nggak bisa saum misalkan ya. Ini salah satunya ya contoh ya ya. Maka Allah berbuat sekehendaknya. Dengan izin Allah kita bisa bersedekah. Dengan izin Allah kita nggak bisa bersedekah juga. Dengan izin Allah kita puasa sunnah. Dengan izin Allah kita bisa sholat tahajud. Ya, sebagaimana tadi jangan sampai seperti orang-orang Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah yang dia mengatakan kalau amalannya itu adalah murni dari dirinya sendiri. Ya. Allah nggak ada ikut campur, nggak. Ini kan bahaya ya pemahaman seperti ini. Maka tadi ya kita kembalikan bahwa hati kita ini lemah, ya, mudah terbolak-balik. Ya tadi ya kalau nggak bisa menahan diri supaya tidak muncul ujub, jangan mengantarkan diri kepada perkara-perkara yang membuat kita ujub. Seperti apa? Memposting sesuatu kebahagiaan kita misalkan ya ya. Mungkin kalau ada orang yang bisa ya, tapi kalau saya pribadi rasanya lemah sekali ya. Takut gitu ya, kalau kita terjerumus kepada hal perkara-perkara yang ujub akhirnya gitu ya, muncul, aduh gitu ya, aku udah ini loh gitu ya, aku sanatnya udah tinggi nih gitu ya, aku ini dan lain sebagainya. Nah ini kan Allah yang Maha tahu ya siapa diri kita. Hati kita itu seperti apa Allah udah tahu gitu ya. Niat kita seperti apa juga Allah udah tahu. Ya, niat kita karena manusia juga Allah tahu. Ya. Kayak misalkan apalagi nih? Kita di ini ya, menolong orang lain ya. Kemudian muncul, aku udah berjasa nih, ya kan? Berjasa. Yang kita dilakukan oleh manusia lemah, ya manusia lemah ya, ya. Hatinya mudah terbolak-balik tadi ya. Dia menunggu terima kasih dari orang lain tersebut. Menunggu apa? Menunggu pujian dari orang tersebut dan pengakuan. Ya. Tapi kalau orang yang niatnya karena Allah tadi ya, yang lillah gitu ya, ikhlas,
yang orang-orang ikhlas yang tidak bisa disentuh oleh syaitan ya, iblis dan sejenisnya gitu ya. Maka orang-orang ikhlas apa mengatakan, aku nggak butuh terima kasih dari orang lain. Aku nggak butuh pengakuan dari orang lain. Yang aku butuhkan adalah pahala dari Allah dan ridho dari Allah. Dan itu adalah niatku untuk melihat wajah Allah, ya sudah gitu ya ya. Kalau orang ikhlas itu kan nggak butuh terima kasih. Dia nggak akan butuh terima kasih orang lain, tuh nggak butuh gitu ya. Dia nggak butuh pengakuan orang lain. Nah ini para ulama ya bisa melakukan yang mungkin kita juga bisa ketika ya kita mengasah terus gitu ya ya, keikhlasan kita ya. Ya. Maka tadi ya disebutkan kemarin ya, ada orang dua model manusia nih. Ada manusia ya yang dia beribadah, dia merasa beribadah, tapi bukan ibadah kata Allah. Ya, bahkan menjadi dosa. Karena apa? Jatuh kepada ternyata yang dia lakukan adalah perkara bid'ah yang parah gitu ya. Dibuat-buat ya. Perkara yang tidak ada dalam agama, kemudian dia buat-buat. Ibadah-ibadah yang dia buat-buat, akhirnya apa? Menjadi dosa. Atau dia merasa sudah beribadah, udah banyak ibadahnya, ternyata niatnya tadi ya, karena sebuah pengakuan. Aku nih tunggu terima kasih dulu. Menunggu tuh ya, terima kasih orang lainnya ditunggu tuh. Ya, butuh pengakuan orang lain gitu ya. Nah, apa yang ada? Yang ada apa Allah ini di sini? Allah campakkan amalannya. Sampai dikatakan orang yang dermawan bisa masuk neraka. Gara-gara apa? Karena dermawannya. Dalam artian dalam tanda kutip ya. Dermawan yang karena dia lakukan bukan karena Allah. Bahkan orang yang berilmu ya, yang ulama ya, atau yang qori, yang bisa ahli Quran gitu ya ya. Dia masuk neraka karena ininya. Kan bahaya. Justru karena ininya, dalam artian tanda kutip, dia menuntut ilmu supaya diakui, supaya dia dikatakan ulama, supaya dikatakan dia ahli Quran. Masuk nerakanya karena ini gitu loh. Ada orang yang dia itu apalagi ya, tadi dermawan, kemudian syahid ya, dikatakan mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Ternyata karena mujahidnya ini dia masuk neraka. Dalam artian mujahidnya ini membuat dia merasa dirinya hebat, merasa untuk supaya diakui dia sebagai syahid dan sebagainya. Nggak diterima, malah menjadi dosa. Jadi amalan kita ternyata nggak berarti sama sekali. Terkadang ada amalan besar, tapi justru nggak diangkat sama Allah. Ya, nggak diterima. Ada amalan kecil yang ini kecil-kecil gitu ya, yang dianggap remeh oleh manusia, ternyata itu yang Allah angkat dan Allah besarkan di sisinya. Ini kan sesuatu yang apa namanya? Bagaimana Allah yang menilai gitu ya ya, intinya. Ya, kemudian apa? Ada orang yang dia itu seperti tidak beramal, tidak seperti tidak beribadah dalam sehari-hari, ya. Dia misalkan sibuk ya. Kemudian dia suka menolong orang lain, ya, suka membahagiakan orang lain misalkan ya. Tapi mungkin dari sisi manusia nggak melihatnya sebagai ahli ibadah. Ternyata di sisi Allah dia begitu agung. Karena apa? Keutamaan yang dia miliki ikhlas. Ya, karena lillahi ta'ala. Dan sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Ya. Ada orang yang berbuat ternyata nggak sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Nggak diterima, tertolak amalan seseorang ketika dia tidak melakukan sesuatu tanpa ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Nah ini ya ya, masalah hati ya. Jadi tadi ya perkara-perkara yang kecil, sepele, ternyata itu agung di sisi Allah. Yang besar ternyata itu nggak bernilai karena itu ditujukan bukan karena Allah. Atau hanya untuk pengakuan dan butuh terima kasih manusia. Ya kalau orang sudah berjasa biasanya ujiannya di situ. Dia akan merasa aku loh gitu ya. Pengakuan ya ya. Akhirnya apa? Minta terima kasih orang lain, butuh terima kasih orang lain. Tapi tadi disebutkan orang-orang yang hatinya ikhlas, mukhlisin, ya dia tidak butuh itu. Ya kalau dalam Ibnu Katsir itu disebut dia nggak tidak butuh terima kasih dari manusia. Yaitu sifat orang-orang yang ikhlas ya ya. Nah, disebutkan di sini di surat An-Nisa ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya. Ini tulisannya. Wala tatamannau ya, ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Ya. Disebutkan di sini, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian yang lain. Ya. Ala ba'dil di sini. Afwan, ini kurang jelas ya. Lirrijal ya, kepada seseorang ya, laki-laki atau seseorang ya. Nasibum mimmaktasabu walil nisa ya, tadi alirrijal itu kepada laki-laki ya. Nisa kepada perempuan. Walin nisa nasibum mimmaktasabana. Ya. Was'alullah min fadli. Ya, disebutkan di sini ya. Saya ini ya potong-potong di sini ya. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu ya, lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita ada bagian juga dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Surat An-Nisa ayat 32. Nih, ini asbabun nuzulnya apa, Sebab-sebab turun ayat ini ternyata tentang hasad. Ternyata tentang hasad, ya. Yakni saat Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah ya, Ummul Mukminin, bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, diriwayatkan dari Ummu Salamah, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, para lelaki pergi berperang sementara para perempuan tidak. Dan bagi kami hanya mendapatkan separuh warisan." Ya. Warisan juga sedikit gitu ya. Kemudian apalagi perempuan laki-laki bisa beramal solih banyak, kami di rumah gitu ya. Maka lalu Allah menurunkan ayat ini. Disebutkan di sini ternyata ayat ini berkaitan dengan Ummu Salamah tadi ya, yang mengatakan tadi ya, kok laki-laki begini kami enggak gitu ya. Maka Allah menurunkan ayat innal muslimina wal muslimat di surah Al-Ahzab ya. Di ayat yang lain gitu ya, terkait dengan rasa iri tadi ya. Ya lebih ke iri ini kalau ini ya, bukan ke dengki ya. Nah, kalau di sini seorang juru bicara wanita pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Asma binti Yazid ya, nama beliau, pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan beliau ini adalah jubir ya, juru bicara para wanita ya di zaman itu, di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya. Suatu ketika Asma mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah utusan bagi seluruh wanita muslimah yang di belakangku, ya. Seluruhnya mengatakan sebagaimana yang aku katakan dan seluruhnya berpendapat sesuai dengan pendapatku. Maka sesungguhnya Allah mengutusmu bagi seluruh laki-laki dan wanita. Kemudian kami beriman kepada Allah dan membaiat Anda. Adapun kami para wanita terkurung dan terbatas gerak langkah kami. Kami menjadi penyangga rumah tangga kaum laki-laki dan kami adalah tempat menyalurkan syahwatnya. Kamilah yang mengandung anak-anak mereka. Akan tetapi kaum laki-laki mendapat keutamaan melebihi kami dengan sholat Jumat, mengantarkan jenazah, pergi berjihad gitu ya. Maka apabila mereka keluar untuk berjihad, kamilah yang menjaga harta mereka dan mendidik anak-anak mereka. Maka apakah kami juga mendapatkan pahala? Kata Asma tadi ya ya. Sebagaimana yang mereka dapatkan dengan amalan mereka. Maka mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW menoleh kepada para sahabat dan bersabda, "Pernahkah kalian mendengar pertanyaan seorang wanita tentang agama yang lebih baik daripada ini?" gitu ya. Maka para sahabat menjawab, "Benar, kami belum pernah mendengarnya ya Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah pun bersabda, "Kembalilah wahai Asma dan beritahukan kepada para wanita yang berada di belakangmu bahwa perlakuan baik salah seorang di antara mereka kepada suaminya, upayanya untuk mendapatkan keridhaan suaminya dan ketundukannya untuk senantiasa mentaati suami, itu semua dapat mengimbangi seluruh amal laki-laki yang lain." Jadi penyeimbangnya apa Kita taat sama mereka. Taat kepada suami. Itu menyeimbangi seluruh apa yang mereka lakukan. Maka kembalilah Asma sambil bertahlil dan bertakbir, merasa gembira dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW.
Hadis riwayat Muslim. Nah, ini taat dalam artian apa, Taat dalam ketaatan. Kalau suami justru mengantarkan kepada maksiat, itu tidak boleh ditaati karena tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan kepada Allah. Jadi kita taat ya udah kalau dia melakukan ketaatan menyuruh kepada kebaikan. Kalau yang disuruh adalah untuk keburukan, maka tidak ada ketaatan kepada suami seperti ini. Ya, karena apa? Rasulullah sebagai pembelanya. Dalam artian menzolimi ya. Jadi laki-laki di sini adalah pihak yang menzolimi istri. Maka ada hadis yang lain yang disebutkan bahwasanya urusannya sama Allah ya. Ketika orang yang dia diberikan kepercayaan yaitu istrinya untuk melindungi istrinya, tapi dia berbuat zolim, maka Allah yang akan menjadi pelindung bagi perempuan tadi ya. Seperti itu ya. Jadi kita bisa menyeimbangi para lelaki itu ya ya, dengan amal-amal soleh kita dan ketaatan kepada mereka. Tapi ya ketaatan kepada mereka itu justru menjadi apa ujian buat para wanita ya. Sulit ya ya. Kalau untuk taat kepada Allah mungkin mudah ya, atau enggak terlalu seberat ketika kita harus taat kepada manusia ya. Taat kepada manusia yang memang manusia itu ternyata banyak salah apalagi gitu ya ya. Maka ini ujiannya di situ. Tapi pahalanya tadi ya, masuklah kepada surga lewat pintu manapun. Ya. Pintu surga ada berapa, Ada berapa, Yang pernah kita bahas? Ada 8 ya? Nah, pintu surga manapun kita bisa masuk lewat manapun gitu ya. Sesuai apa tadi ya? Karena apa? Karena amal yang ini ya, mentaati suami dalam ketaatan. Ya, pilihlah surga lewat pintu manapun. Nah, itu seperti itu ya, ya. Kemudian di sini ada sebab-sebab hasad. Yang pertama apa, Kita hasad itu karena apa? Karena tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rumput tetangga sepertinya lebih hijau terus gitu ya. Padahal rumputnya sintetis ya. Rumput buatan. Sementara rumput kita rumput asli, tapi kita lebih iri kepada apa yang kita lihat dengan orang lain. Berarti ini syukurnya kurang. Berarti syukurnya kurang berarti di situ ya. Mungkin bisa jadi dari apa namanya tadi ya. Banyak faktor ya. Yang pertama itu memang harus butuh ilmu ya. Ketika orang udah tahu ilmu syukur, insya Allah dia akan berusaha untuk syukur. Meskipun dia sulit ya mengamalkannya, tapi dia berusaha. Insya Allah dengan taufik, bimbingan Allah gitu ya ya, insya Allah kita bisa. Maka yang ada di diri kita itu ada yang terbaik. Syukur gitu ya. Anak kita misalkan pas-pasan gitu ya. Anak orang kok berprestasi terus gitu ya ya. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal ketika melihat itu ya. Ya, nikmat yang Allah berikan adalah semuanya nikmat gitu ya. Allah memberikan ini nikmat gitu ya. Maka apa yang ada di diri kita gitu ya, maka itu wajib disyukuri. Ya, maka kalau kita bersyukur, insya Allah nggak akan muncul hasad ya. Karena muncul hasad ini karena tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Dia hanya melihat orang lain dan menganggap orang lain itu lebih beruntung ya. Padahal orang lain juga belum tentu. Cuman diperlihatkan di video doang gitu ya. Atau di medsosnya. Tapi sebenarnya dalam aslinya mah enggak. Ya cuman ini doang gitu ya. Pengakuan. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Padahal sebenarnya dia sama suaminya misalkan enggak akur, tapi dia memperlihatkannya seolah-olah luar biasa gitu ya, rumah tangga yang itu kan bisa aja ya terjadi. Maka manusia yang bersyukur dia akan selalu merasa dirinya beruntung. Padahal Allah yang berhak memberikan nikmat kepada orang yang dikehendaki tadi ya. Dia prinsipnya gini, ya udah itu nikmat yang Allah berikan kepadanya. Misalkan kita ada adik kakak ya, ada yang berhasil sukses dan sebagainya, ada yang enggak. Maka orang yang misalkan dalam posisi dia enggak sukses, dia memandang itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada adiknya mungkin atau kakaknya mungkin gitu ya. Maka dia wajib bersyukur atas nikmat yang dia punya. Jadi itu hakikat sebab-sebab dia hasad itu yang pertama karena nggak bersyukur. Ya, itu kayak gitu tuh, dia begini begitu gitu ya. Ibu sayang ke dianya atau ayah sayang ke kakakku yang ini dan sebagainya. Padahal itu bisa jadi ada tanda positif yang di ini ya.
yang dimiliki oleh kakaknya gitu ya, atau karunia yang Allah berikan kepada orang tersebut. Maka di sini wajib diakui ya. Kita wajib mengakui takdir Allah tadi. Kan takdir Allah salah satunya yang Allah titipkan kepada orang lain. Ya sudah gitu ya. Allah berkehendak sesukanya. Nah, ini ya ya. Ini pertama ya. Nanti ada beberapa yang gimana caranya nih ya supaya kita bisa nggak hasad gitu ya. Ada beberapa perkara. Atau misalkan tadi ya kecerdasan perkara harta, jabatan tadi ya, kemudian diberikan kepada yang lain, ia merasa Allah tidak adil hingga menimbulkan penyakit hati tadi. Nah, ini sebab-sebab hasad yang pertama. Yang kedua, tidak ridho terhadap qada Allah. Tentu ya, ketika orang hasad pasti dia jadi nggak ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, disebutkan di sini apa paling ringan perangai hasad adalah tidak merasa ridho dengan ketentuan Allah dan tidak menginginkan dari lawan apa yang Allah berikan kepada tentukan atas hamba-hambanya. Jadi dia nggak ridho. Yang nggak ridho akhirnya ya, karena dia hasad. Hasad itu gimana supaya hilang nih gitu nikmat tersebut dari orang ini. Ya contohnya di kantor tadi ya, disikut, main sikut aja gitu ya. Jabatannya dan difitnah lain sebagainya. Bisa aja ya ya. Ini orang-orang hasad seperti itu ya. Kemudian orang yang hasad itu merasa tidak ridho tadi ya. Yang kedua. Yang ketiga, suka ikut campur dengan urusan orang lain. Disebutkan sifat senang memperhatikan orang lain bukan dalam hal yang positif gitu ya. Tapi malah melihatnya yang negatif. Sehingga banyak peluang membuatnya terjangkit hasad. Itu udah beli ini lagi ya. Itu udah begini lagi ya. Itu keluarganya udah begini lagi. Nah, itu ya. Itu akhirnya akan memunculkan penyakit hasad. Yang kita yang memberi wadahnya sendiri berarti ya. Yang memberikan peluang. Nah, bagaimana caranya enggak? Ya udah. Lebih baik kita menghisap dari kita yang banyak salah gitu ya ya. Disibukkan dengan perkara-perkara untuk kebaikan kita ya. Yang akan ditanya nanti di akhirat gitu ya ya. Bukan dengan sibuk dengan urusan orang lain. Nah, zaman sekarang gitu ya, fitnah itu udah di mana-mana. Bahkan muncul fitnah itu di dalam rumah kita sendiri. Lewat HP. Ya. Muncul hasad dari HP, muncul ujub dari HP, muncul ria dari HP, muncul sombong dari HP. Enggak keluar rumah enggak. Bergaul dengan manusia emang enggak gitu ya. Menghindari dari keburukan mungkin ceritanya ya. Tapi di HP ternyata membuat dia hasad, membuat dia ujub, membuat dia ria. Dan itu difasilitasi ya di zaman era digital seperti ini gitu ya. Kalau belum di posting itu belum tenang. Kalau belum tahu orang gitu ya dengan apa yang dia punya gitu ya, dia belum tenang. Nah, ini kan akhirnya apa? Mengantarkan kepada perkara-perkara yang merusak hati kita sendiri gitu ya tadi ya ya. Kemudian sebab-sebab kita dihasadi. Kalau tadi sebab-sebab kita yang hasad, kalau sekarang sebab-sebab kita yang dihasati oleh orang lain, dihasadi ya. Dihasadi itu didengkikan gitu ya oleh orang lain, yaitu pertama apa? Memajang foto yang menimbulkan rasa dengki orang lain. Nah, ini Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hakikat ain adalah pandangan yang diiringi dengan ketakjuban dan dicampuri dengan hasad dari tabiat yang buruk yang membuat celaka orang yang dipandang. Apa disebutkan ain itu lebih dulu ya daripada takdir, mendahului takdir. Ya. Contohnya apa, Ketika melihat anaknya lucu banget gitu ya. Dan tanpa menyandarkan kepada Allah, ya misalkan Masya Allah gitu ya. Masya Allah barakallahu fiha, Masya Allah barakallahu fihi gitu ya. Atau Allahumma barik dan sejenisnya gitu ya. Menyandarkan kepada zat yang menciptakan gitu ya. Maka bisa terkena penyakit ain ya. Ain ini kan tadi ya rasa takjub yang dimiliki orang yang melihat, kemudian dengan ada diiringi dengan rasa hasad. Ya. Hasad, dengki, iri gitu ya. Nah, ini akhirnya apa? Kena ain. Maka yang membuat kita dihasadi tadi apa? Sebab diri kita sendiri. Kita yang menimbulkan rasa dengki tadi bagi orang lain. Maka sebaiknya tidak usah gitu ya. Kalau saya pribadi, mending nggak usah sama sekali yang kira-kira akan memunculkan rasa hasad di diri orang lain ya. Kita kan orang banyak yang melihat gitu ya, dan kita nggak tahu hati setiap orang. Ada yang dia itu ternyata nggak suka ya melihatnya iri ya tadi ya.
yang diiringi dengan takjub tanpa dia menyandarkan kepada Allah. Ya, seperti itu ya. Itu yang pertama. Sebab-sebab kita dihasadi oleh orang lain. Kemudian menyebarkan kesuksesan kita dan kebahagiaan kita. Ya, bukan karena niat positif, tapi ada orang yang niatnya untuk memotivasi. Nah, kalau misalkan kita lemah, merasa nggak bisa nih, dan akan menimbulkan ria dan ujub, mending nggak usah. Tapi kalau ada orang yang dia itu memang dia bisa memotivasi mungkin gitu ya ya, maka itu silahkan. Tapi itu sulit ya bagi orang-orang ya seperti saya mungkin salah satunya gitu ya ya, orang awam gitu ya. Maka sebaiknya nggak usah lah ya menyebarkan aku dapat juara 1 gitu ya. Itu mungkin ada sebagian orang untuk memotivasi, bisa jadi. Tapi kalau saya pribadi sebaiknya nggak usah gitu. Kesuksesan, amal-amal solih yang kita lakukan gitu, mending nggak usah. Karena itu akan menimbulkan sesuatu tadi, orang dengki gitu ya. Sampai dikatakan juga benda itu bisa kena ain. Ya, kalau kita nggak mengatakan, masya Allah, bisa kan pecahlah inilah semuanya. Ini cerita anak ya di pesantren, sering gitu ya kayak gitu kejadiannya gitu ya. Terlalu ini banget gitu ya sama barangnya gitu ya. Akhirnya apa? Pecahlah inilah dan lain sebagainya, bisa aja tuh terjadi. Ya, semua itu nggak lepas dari ternyata takdir ya tadi ya. Ain tadi ya itu sangat bisa mendahului takdir ya. Tatapan dengki dan lain sebagainya. Itu ya. Itu bahaya juga ya. Tapi kalau bisa memotivasi orang lain, mungkin ya itu bisa jadi mungkin itu diperbolehkan. Ya, tapi kalau amal-amal solih kita, kesuksesan pribadi ya, sebaiknya atau kebahagiaan lah ya, itu nggak perlu disebarluaskan ya. Ya karena zaman sekarang kita cenderung mudah untuk mengakses seperti itu ya. Akan kita dimudahkan untuk malah melakukan yang seperti itu masalahnya gitu ya. Dengan adanya HP dan lain sebagainya, medsos dan lain sebagainya. Nah, itulah oleh karena itu seringkali rencana kita gagal. Ya, mengalami banyak hambatan gitu ya. Karena apa? Ternyata beritanya mulai tersebar. Sedihnya lagi juga memberi peluang untuk orang lain untuk bersifat hasad terhadap kita, terhadap orang yang mengumbar ya. Mengumbar kenikmatan terus-menerus ya di HP-nya dan lain sebagainya. Tapi ini ya ya, ini hanya untuk kita pribadi ya, bukan menjadi kaca pembesar orang lain ya, karena kalau kita menjudge orang lain lagi jadi dosa baru ya. Kalau orang seperti itu ya positif aja gitu ya, ya mungkin dia untuk memotivasi dan sebagainya. Tapi kalau diri kita gitu ya, kalau sulit nggak bisa ternyatanya untuk memotivasi, lebih pada akhirnya ujub, mendingan nggak usah sama sekali gitu. Kemudian suka pamer dengan kelebihan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Suka berlebih-lebihan dalam harta, tahta, dan sebagainya. Jadi suka pamer ya. Nah ini bahaya juga akan menimbulkan hasad dari orang lain ya. Kemudian akibat penyakit hasad yang pertama, menghilangkan pahala kebaikannya. Sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, jauhkanlah dirimu dari hasad karena dia akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Parah ya ya. Ketika kita hasad kepada orang lain, kebaikan kita tuh hangus, dibakar dengan hasad kita tadi. Dosa besar karena ya. Tadi hasad itu sampai pada menghilangkan nikmat dari orang lain ya. Contohnya tadi ya sikut, memfitnah dan lain sebagainya supaya dia nggak dapat lagi nikmat itu gitu ya. Itu hasad. Kalau iri hanya sebatas nggak suka orang bahagia ya gitu ya ya. Kemudian yang kedua, hasad membuat diri sengsara. Pasti orang yang selalu hasad dirinya pasti sengsara. Apa yang ada pada orang lain dia sakit, yang bahagia orang lain yang bahagia dianya yang sakit. Nah ini kan penyakit hati yang harus diobati. Ya, hasad itu tidak akan mengubah kondisi orang yang dihasadi, melainkan hanya membuat hati kita yang sakit, bahkan berimbas kepada penyakit fisik. Makanya orang yang sakit-sakit hati, yang penyakit hati ini Allah yang menyembuhkan ya ya, dengan amalan-amalan hati juga gitu ya. Dan amalan fisik ya tentunya juga kayak misalkan sholat, perbanyak sholat dan sebagainya, maka ini bisa ya.
Nah, maka ini berpengaruh kepada sakit fisik ya. Misalkan apa, Jangan jauh-jauh kepada suami ke pasangan sendiri dengki. Misalkan ya, tatapannya buruk aja. Melihat pasangan sendiri buruk aja. Nah, ini hati-hati ya. Ini bisa salah satunya dengan membaca Al-Baqarah di rumah. Baca Al-Baqarah ini kalau udah ada hawa-hawa ya, hawa-hawa penyakit hati kepada pasangan, bacakan dalam rumah itu adalah Al-Baqarah ya. Insyaallah atau mungkin dengan menguatkan iman kita kembali ya, dengan salah satunya menuntut ilmu. Jadi jangan jauh-jauh dari menuntut ilmu. Ya, dosa punya efek jera yang besar. Satu kemaksiatan yang dilakukan hanya akan melemahkan senjata kita dalam menghadapi ujian, pasti. Ya, kalau dosa besar ya, ya. Saat bertaubat maka bisa menjadi penebus di akhirat, tapi tetap akan ada efek jera di dunia. Bisa berupa efek dari rezeki kita yang terhalang, kemudian terhalang dari banyak kebaikan, nah mungkin salah satunya gitu ya. Maka bertaubat ya. Salah satunya taubat kepada Allah, tidak akan mengulangi dosa-dosa besar lagi gitu ya, Banyak ya, deretan dosa-dosa besar mungkin bisa dilihat di di bab taubat ya. Kemudian hasad mengundang kemurkaan Allah pasti ya. Pasti Allah jadi murka ya. Karena zolim. Orang-orang yang zolim langsung dibalas di dunia. Di akhirat juga dapat gitu ya. Dapat balasannya. Kemudian melenyapkan iman ya. Efek ini hasad tadi melenyapkan iman kita karena hakikatnya membenci takdir Allah yang Allah berikan kepada orang lain, nikmat yang Allah berikan kepada yang lain. Nah, maka di sini ada beberapa obat ya. Obat penawarnya. Yang pertama, selalu bersyukur, Setiap hari syukuri aja ya. Apa yang kita tidak sukai, apalagi apa yang kita sukai gitu ya. Allah berikan nikmat kepada orang yang dikehendakinya. Saat melihat orang yang mendapatkan nikmat, maka itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang itu. Ya, seorang istri senang suaminya mendapatkan nikmat, misalkan ya. Oh, suamiku udah ini gitu ya, udah dapat rezeki banyak misalkan ya. Maka dia yang senang. Nah ini kan masya Allah ya, itu rahmah ya, yang Allah turunkan kepada keluarga tersebut. Karena apa? Karena ketaatan selalu ya, dalam ketaatan ya keluarga tersebut ya. Kemudian ia paham bahwa itu adalah rezeki suaminya misalkan ya. Kemudian rezeki ini tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Tak ada yang bisa menghalangi saat Allah berkehendak memberikan nikmat yang lebih baik dari yang lain, termasuk orang yang menjadi penanggung jawab kita. Ya, tidak optimal memberikan haknya misalkan ya, baik suami, orang tua, saudara laki-laki atau wali yang lain gitu ya. Maka Allah saja yang akan menjamin seseorang. Ya, misalkan suami di luar makan enak gitu ya. Ya udah itu nikmat dia yang Allah berikan padanya. Ya udah kita misalkan hari ini makan apa? Makan cuman ikan asin gitu misalkan ya. Kamu enak di luar makan ini nih. Ya itu nikmat yang Allah berikan kepada pasangan kita misalkan ya. Maka kalau orang yang menganggap seperti itu ya, dan tadi ya mindsetnya dia mengatakan itu Allah, itu dari Allah, itu dari Allah gitu ya. Ya udah gitu ya. Dia akan bersyukur dengan apa yang dia makan gitu ya. Kamu mah enak gitu ya, jalan-jalan terus keluar kota misalkan ya. Aku di rumah ngurusin anak dan sebagainya. Nah, ini adalah satu contoh ya. Ketika seorang merasa ya udah gitu ya, nikmat yang Allah berikan itu adalah yang Allah berikan ya, takdir yang Allah berikan kepada orang itu gitu ya. Maka kita juga bersyukur gitu ya, Kemudian ada orang yang bisa umroh haji setiap tahun gitu ya. Nah, maka syukuri apa yang Allah ada yang pada diri kita mungkin belum gitu ya. Karena pas-pasan rezekinya dan sebagainya, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Maka tadi perbanyak untuk menambah keimanan kita dengan amal-amal soleh ya insya Allah. Kemudian melihat orang yang tidak lebih beruntung dari diri kita akan mudah membuat kita bersyukur. Ya ini ya bab syukur ya ya. Melihat orang yang lebih di bawah. Ya. Kemudian makanya kalau ulama bilang gini, perbanyak berteman dengan orang-orang lemah, orang-orang miskin, supaya kita lebih merasa nikmat Allah itu sangat ini besar gitu. Tapi kalau kita berteman dengan omongannya hanya branded gitu ya, barang-barang yang mewah gitu ya, akhirnya kita merasa ciut ya, nggak bersyukur. Maka kata ulama itu berbanyak dengan orang-orang yang lemah ya.
bersahabat dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, ya. Terus kunjungi orang-orang yang seperti itulah ya ya. Itu tipsnya seperti itu katanya ya. Kemudian menyibukkan diri dengan Al-Quran tentu ya, karena Al-Quran adalah syifa, obat ya, obat hati. Kemudian ridho terhadap qada Allah. Ridho ya Allah dengan segala ketentuanmu. Ya, sering-sering dilisankan aja. Kalau kesulitan dalam hati, maka sering-seringlah untuk melisankan, insya Allah akan lebih mudah ya. Kemudian langsung meminta dan berdoa kepada Allah, gitu ya ya. Kalau mau nikmat yang sama, kenapa nggak minta aja sama Allah? Bukan kita iri dengki dengan nikmat orang lain gitu ya. Apa tadi ya? Orang merasa hijau gitu ya. Rumput orang merasa hijau gitu ya. Sementara kita nggak gitu kan. Maka minta sama Allah kita dapat juga yang sama gitu ya. Kan nggak ada yang sulit. Yang sulit itu kita kadang nggak mau berdoa gitu ya. Berarti ya udah doa aja, kan doa itu nggak sulit ya. Perbanyak doa. Kadang orang berdoa juga nggak mau masalahnya gitu ya. Habis sholat langsung ini gitu ya. Dengan aktivitasnya maksudnya dalam waktu-waktu mustajab ya, dia lewatkan. Padahal hanya meminta untuk waktu itu aja kan nggak sulit ibaratnya ya. Aku datang nih kata Allah ya, tapi kita nggak mau minta ya udah gitu kan. Padahal mudah bagi Allah berkehendak semaunya, nggak ada yang mustahil gitu ya. Dan itu insya Allah sudah kita buktikan sendiri masing-masing mungkin ya ya. Banyak mungkin pengalaman kita yang Allah buktikan gitu ya. Ya, maka minta sama Allah karunia tersebut. Ya. Seperti Nabi Zakaria ketika melihat Maryam binti Imran ya waktu itu melahirkan ya, beliau juga meminta kepada Allah kemudian Allah anugerahkan Yahya gitu ya. Nah, ini sedikit ya. Kemudian ini kalau saya baca semuanya agak panjang ya. Kemudian yang kelima, berdoa perlindungan dari hasad. Ada doanya ini ya. Mungkin nanti bisa dibaca ya. Di modul insya Allah ada ya. Kemudian yang keenam, mendoakan orang yang dihasadi. Kita doakan ya. Supaya perhatian, kita berikan perhatian yang lebih kepadanya. Kita hasad nih kepada orang, iri ceritanya gitu Maka justru kita supaya kita teralihkan kepada positif, doakan dia. Ya Allah, semoga harta yang dia miliki ternyata bermanfaat untuknya gitu ya. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, jika terbetik di hatimu prasangka buruk terhadap seorang muslim, maka hendaklah kamu memberikan perhatian yang lebih kepadanya dan juga mendoakan kebaikan untuknya. Karena itu akan menjadikan setan marah dan menjauh dari Anda. Sehingga dia tidak akan bisa melemparkan kepada Anda prasangka buruk karena khawatir Anda malah akan sibuk mendoakan kebaikan gitu ya. Nah, ini itunya kuncinya ya ya. Kemudian mengingat kematian pasti ya. Orang yang selalu mengingat kematian adalah orang yang paling cerdas. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu Umahat? Terkait dengan hasad. Ada yang mau kita diskusikan dulu sebelum kita tutup? Jadi intinya hasad itu ya adalah penyakit hati yang ingin menghilangkan kenikmatan dari orang lain gitu ya. Jangan jauh-jauh dulu ya. Itu dalam keluarga sendiri bisa terjadi ya. Kemudian tetangga ya, itu bisa terjadi. Maka yang kita lakukan adalah kita bersyukur dengan apa yang kita miliki dan itu adalah takdir Allah yang Allah anugerahkan kepada orang yang diberi nikmat tersebut. Ya, Allah yang mentakdirkan dia seperti itu. Maka ya sudah kita meminta hal yang sama. Kita minta aja ya Allah aku juga ingin yang kenikmatan yang seperti itu gitu ya Nggak ada salahnya. Ternyata nggak salah ya ketika kita meminta apapun kepada Allah itu nggak ada yang salah. Terkadang ada orang merasa gini, malu minta terus sama Allah. Nah ini luar biasa ya. Orang yang kayak gini nggak menempatkan pada tempatnya. Ya, malu kepada Allah meminta terus misalkan ya. Padahal justru Allah apa? Kata Allah, doa minta padaku, maka aku akan kabulkan. Karena doa itu apa? Ibadah. Enggak diterima juga sama Allah karena itu tetap itu bagian dari ibadah dan mendapatkan pahala. Ya. Atau mungkin berdoa seperti ini, ya Allah, kalau Engkau kehendaki, kalau Engkau berkenan gitu ya. Misalkan ya. Tolong kasih ini. Nah, itu seperti itu ternyata enggak boleh sama Rasulullah. Doakan gini, ya Allah, berilah gitu ya. Atau tolong karuniakan ini gitu ya.
atau mudahkan ya Rob gitu kan. Nah, itu kan salah satu doa-doa yang yakin ya. Bentuk keyakinan kepada Allah ketika berdoa. Jangan kalau kau berkenan begini, kalau enggak ya udahlah gitu kan. Intinya kan gitu ya. Nah, itu ternyata enggak dalam hadis juga disebutkan bukan seperti itu berdoa ya, tapi dengan keyakinan yang benar-benar yakin gitu ya. Ada umahat yang mau kita diskusikan dulu? Insya Allah pembahasan amalan hati tinggal satu materi lagi ya. Insya Allah kita nanti ke modul kedua ya, insya Allah. Ada umahat? Kalau tidak ada kita tutup ya dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Wa iyyakum ya umahat. Maaf lahir batin, umahat. Wa khair. Barakallahu fiikna. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.